Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari lebih lagi memuji Tuhan kita yang besar. Tinggikan, agungkan, muliakan Dia. Haleluya. Besar Kau Tuhan, ajaib kuasa-Mu yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatan-Mu. Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku adalah ciptaan baru. Kuasa kasih-Mu telah membawaku
Haleluya, shalom, selamat malam semua Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Sukses people say, resurrecting people. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus hebat, katakan Tuhan Yesus ajaib, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua bersuka cita malam hari ini. Siapa mesti menyembah Tuhan? Selamat datang dalam ibadah World Revival Center yang luar biasa malam ini. Kita masih mengalami Tuhan. Kita masih pulang dengan sorak-sorak. Mari bersama-sama kita katakan dan berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau menikmati jamuan di meja. Kami siap memuji, menyembah, kami siap bersorak-sorai, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami taktiskan ibadah World Revival Center yang luar biasa sepanjang malam hari ini di dalam nama dan segala nama Tuhan kami yang hebat, hidup besar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita berkata, semua kita berkata, amin. Hati kami tersedia bagimu. Ku rindu Kau Tuhan.
Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Bless the Lord, oh my soul. Come on. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Bebaskan Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan. I worship Your heart. Semua berkata, bless the Lord, oh my soul. Jiwa kami memuji Engkau. Semua tepuk tangan di atas kepala kamu. Declare, bless. Haleluya. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Puji nama yang kudus. Hai segenap hatiku. Dia yang melepaskan kami dari maut, memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Puji, puji, puji Dia semua. Bless the Lord, oh my soul, my soul, my soul. I worship Your heart. Forever I worship Your holy name. Forever I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Yang semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan semua jemaat yang ada di murid-murid ini siap memuji menyembah Tuhan kita yang hebat, yang besar berkuasa. Angkat dua-dua tangan, amin 3 kali berkata, amin dan amin. Senyum depan belakang kiri Tepuk kanan. tangan, katakan haleluya. Amin. Dan semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, angkat tangannya dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Ya, Bapak Ibu bisa buang gelas cawan bekas perjamuan ke dalam kantong plastik. Jika di dekat Bapak Ibu sudah ada tempat sampah, langsung masukkan ke tempat sampah. Jika tidak, taruh dulu di situ, nanti saat selesai ibadah Anda sembari pulang Anda bisa masukkan ke tempat sampah. Kita menjaga kebersihan sebab ini gereja kita semua, ini rumah kita semua. Kok yang amin cuma 3 orang. Amin. Sehingga saudaraku, jika Anda bisa punya sense of belonging, rasa memiliki, ya walaupun kita masih sewa tapi kita punya rasa memiliki, saya percaya Tuhan akan kasih gereja gedung beneran buat kita. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kalau hari Minggu kemarin saya berkhotbah tentang lebih kepada pemulihan, yaitu kesembuhan hati, semangat, dan juga kesembuhan di dalam kesehatan. Malam ini saya mau nyampaikan bahwa saat Anda melakukan perjamuan Tuhan, Anda sedang menelan kemakmuranmu, hikmat Tuhan sedang kita telan. Amin. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudaraku, Anda punya hikmat Allah. Anda punya, saudaraku, suara Tuhan. Anda punya tuntunan Tuhan. Nah, sehingga tuntunan ini akan menuntun ibu bapak saudara di dalam masa-masa seperti ini. Dengar, kitab Daniel berkata dalam khotbah saya di Misbah Keluarga malam keberapa saya lupa, bahwa orang-orang bijak akan bersinar. Ya, di masa seperti ini saya percaya Anda akan bersinar. Oleh karena itu saudaraku, ikuti tuntunan yang Tuhan beri. Mari kita buka saudaraku dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus
untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, manusia Yesus saat itu ada di titik yang paling lemah. Kenapa? Dia berkata, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Dan Yesus sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Peluh bercampur dengan darah menetes dari kepala sampai ke tanah, dari kepala ke leher, ke baju sampai menetes ke tanah. Tapi saat dia berdoa, saudaraku, malaikat Tuhan menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, doa itu apa? Doa itu adalah sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti ini waktu kita menyembah Tuhan begini, saudara akan diberi kekuatan baru. Ada kekuatan, ada damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Kekuatan dari Allah untuk kita mengatasi kegentingan, untuk kita mengatasi masalah, problem, termasuk krisis yang sedang terjadi di seluruh dunia. Saudara, saya mau bicara soal krisis keuangan, krisis ekonomi. Hari ini seluruh dunia terdampak dengan krisis keuangan. Tetapi saya percaya orang-orang bijak, siapa orang-orang bijak? Orang yang menelan roh hikmat Tuhan. Engkau akan bersinar seperti cakrawala, saudaraku. Ya, orang baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Siapa orang-orang bijaksana? Ingat saudaraku, tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tetapi Yesus berkata, tetapi aku, ini Yesus jauh lebih berhikmat daripada Salomo. Maka saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, Anda bisa lebih berhikmat dari Salomo. Yang mengerti katakan amin. Nah, mari saya mau mengajar tentang bagaimana sebuah hubungan doa itu kita bina dengan Tuhan. Dalam renungan Rapsodi tanggal 22 Juli, dikatakan salah satu dari manfaat doa adalah menguatkan Anda untuk melawan ketidakpercayaan dalam melakukan kehendak Tuhan. Ketidakpercayaan bukan hanya tentang tidak menunjukkan iman atas apa yang Anda inginkan dari Allah. Ketidakpercayaan juga merupakan penolakan untuk bertindak seperti yang Allah katakan bagaimana seharusnya Anda bertindak. Bayangkan, engkau tidak merasa senang akan sesuatu, lalu Anda mengambil satu tindakan tertentu. Padahal Roh Kudus berkata, nggak perlu, biarkan saja. Namun Anda tetap memutuskan untuk bertindak. Itu disebut ketidakpercayaan. Saat Anda diperlakukan tidak adil, saat Anda mungkin difitnah, saat Anda mungkin dikatakan hal-hal yang tidak benar, manusia, ego kita seringkali berontak. Kita ingin melakukan sesuatu, tetapi saat Anda bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu di dalam hati Anda, sudah biarin aja, cuekin aja. Tapi saat Anda kemudian lebih mendengar suara hati Anda, nafsu Anda, ego Anda, amarah Anda, sama dengan Anda tidak mempercayai Tuhan berperang untuk saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang disebut bahasa hati. Saya mau Bapak Ibu supaya Anda mendapatkan hikmat, ya, seperti awal-awal dalam musim pandemi saya katakan, Anda akan diberi hikmat untuk sesuatu yang baru. Saudaraku, hari-hari ini banyak gereja sedang bingung. Banyak hamba Tuhan sedang bingung bagaimana mengangkat kembali semangat jemaatnya. Bagaimana saudaraku mengangkat kembali supaya jemaat bersemangat, beribadah, mencari Tuhan. Ini sedang bingung. Maka ada banyak hamba Tuhan berkata strategi BFA bagus ya, yaitu tiap hari ada ibadah MK atau family altar sehingga gampang. Saya bilang bukan strategi. Saudaraku, kenapa? Kalau strategi artinya saya merencanakan. Tapi itu bukan rencana. Tapi saat saya bergaul dengan Tuhan, saat saya berdoa, Tuhan menuntun untuk membuat ibadah. Waktu itu kan dikatakan 14 hari. Ya udah kita lakukan 14 hari. Ya, tahunya apa saudaraku? Diperpanjang lockdownnya, PSBB-nya. Kita perpanjang lagi. Kemudian saudaraku diperpanjang 1 bulan, diperpanjang 2 bulan, diperpanjang 3 bulan, sampai 4 bulan. Setiap malam kita ibadah. Bukan sebuah strategi dari manusia, tetapi itu yang disebut suara hati yang ditunggangi oleh Roh Kudus. Katakan amin.
Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya katakan, kemudian saya share dengan beberapa hamba Tuhan, mereka tanya, saudaraku, gimana kehadiran gereja di Pak Agung kemarin? Saya bilang begini, wah segitu bagus Pak. Kenapa? Ada gereja-gereja yang sedang bingung bagaimana mengangkat kembali. Sebab saudaraku, 4 bulan ini ya, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, dan juga ada kenyamanan. Orang udah terlalu nyaman ibadah online, sehingga mereka malas gerak lagi, saudaraku. Ya, ada orang yang saudaraku imannya masih iman lihat-lihat. Dia lihat dulu. Ya, ada beberapa jemaat, ya, yuk ibadah, nanti Pak kami lihat-lihat dulu. Lihat-lihat gimana? Oh, mungkin lihat 1-2 minggu ini lihat. Kalau Pak Agung tetap sehat mungkin ya kami akan ibadah. Kira-kira begitu, saudaraku. Saya mau katakan, ayo dalam nama Yesus angkat tangan. Saya dan seisi rumah saya dan seluruh jemaat BFA sehat, diberkati, tidak ada yang sakit, no more sickness, tidak ada yang tertular dalam nama Yesus, karena darah Yesus cukup bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Oh iya, saudaraku, ada yang mungkin imannya iman langsung berani, tapi ada yang iman lihat-lihat. Ada yang mungkin iman, saudaraku, ya nanti dululah, lihat yang lain dulu. Kenapa? Mereka melihat salah satunya adalah SOP gereja kita bagaimana. Mereka lihat kita pakai SOP yang benar apa tidak. Saudaraku, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudaraku, nggak ada SOP kantor-kantor di luar yang seketat seperti di sini. Sebelum Anda ibadah, ini kita fogging, kita steril. Setelah ibadah, saudaraku, 1, 2, 3, 4, kita lakukan yang sama, disinfektan. Saudara, kenapa? Kemudian Anda diharapkan harus memakai masker, memakai face shield. Bukan kita, waduh Pak, kayak orang nggak percaya aja nggak punya darah Yesus. Kita punya darah Yesus. Tapi ini aturan pemerintah. Jangan berkata, oh udah darah Yesus nggak usah pakai masker. Nggak boleh juga. Sama aja, saudaraku, aturan pemerintah, lampu merah itu Anda berhenti. Jangan, oh merah dalam nama Yesus, ada darah Yesus. Ketabrak. Betul nggak? Konyol namanya, saudara. Kita menghormati, kita menghargai pemerintah, bukan takut, bukan. Tapi karena kita menghargai SOP yang diterapkan pemerintah. Katakan yes, amin. Kenapa kita ibadah jarang-jarang? Ruangan yang muat 1.500, hanya sekitar 1/5-nya kita isi dengan 300 orang setiap jam ibadah. Artinya, saudaraku, kita mentaati apa yang pemerintah lakukan. Ya, jadi mohon Bapak Ibu jemaat BFA yang radikal, yang berkata, kok ini takut? Enggak takut, saudaraku. Enggak takut. Tapi kita, saudaraku, pertama, kita percaya ada darah Yesus. Yang kedua, aturan pemerintah memberlakukan seperti itu. Aturan dibuat oleh pemerintah bukan untuk, saudaraku, membuat saudara celaka, tapi untuk menjaga kita dan menjaga orang lain. Tapi lebih dari itu, ada satu kuasa yang melindungi saudara dan saya, yaitu darah Yesus. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam saya membacakan sebentar renungan yang tadi saya sampaikan dari Pastor Chris. Ya, pikirkan tentang Musa dalam Bilangan 20. Tuhan memerintahkan dia untuk berbicara kepada batu, dan air pasti keluar dari batu untuk memberi minum bangsa Israel. Tapi karena Musa marah kepada mereka, Musa memukul batu itu dengan tongkat 2 kali, bukannya bicara kepada bukit batu. Tuhan tidak suka dan berkata kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, bla 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 bla. Saudaraku, dari sini kita tahu bahwa Tuhan sedang menuntun saudara, saya percaya, bagaimana bisnis ke depan, bagaimana kita melangkah. Saudaraku, hari ini Anda udah gak bisa lagi pakai model-model yang lama. Betul? Anda harus mulai banting setir, saudaraku. Bahkan saya punya teman namanya Pak Arifin, saudaraku ya, guide lokal, tour leader Stella Quarta, owner Stella Quarta. Hari ini saudaraku, Anda lihat apa aja dia jual. Kenapa? Lo gak ada kerjaan. Biasa dia tiap bulan 2 kali berangkat ke Israel, sekarang dari bulan Maret nganggur. Dan semua perjalanan bulan-bulan depan cancel semua, saudaraku. Karena Israel belum buka. Dan dia banting setir, dia lakukan sesuatu. Untuk apa? Saudaraku, kenapa? Dia punya istri, dia punya anak, harus makan. Nah, lebih-lebih saudara dan saya dituntun, dibimbing di gereja ini, ada Roh Kudus. Maka waktu kita berdoa, kita bergaul dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya, Tuhan akan memberikan tuntunan kepada hati Anda untuk Anda lakukan apa. Amin. Termasuk saudaraku, saya sebagai gembala hamba Tuhan, gimana menghadapi saudaraku 2 generasi yang terhilang ini.
yaitu generasi, saudaraku, angkatan babe kita, ya saudaraku, yang udah 65 tahun ke atas dan generasi 13 tahun ke bawah. Mereka sama sekali belum diizinkan pemerintah beribadah. Nah, bagaimana menjaga iman mereka? Ya, saudaraku, pertama, umur 65 tahun ke atas yang mendekati hari penjemputan Tuhan ini, kalau imannya goyah, bahaya. Termasuk generasi yang 13 tahun ke bawah, bagaimana menjaga, memelihara, membina iman mereka, sehingga saudaraku, kita nggak terhilang. Ini generasi penerus, supaya tetap Injil diberitakan lewat mereka. Nah, ini yang sedang terus. Dan saudaraku, saat seperti ini apa yang saya lakukan? Kita bergaul dengan Roh Kudus, kita berdoa. Saya percaya ada suara hati yang menuntun Anda, saudara, ya. Termasuk ada beberapa orang yang punya profesi guru les. Nah, sekarang mau ngelesin siapa, saudara? Banyak orang tua masih ketakutan ketemu orang. Guru les datang takut, saudaraku. Gurunya membawa virus, seperti itu. Hari ini serba ketakutan, betul? Anda ketemu orang kan serba ketakutan. Loh, saudaraku, beberapa jemaat, bukan satu ya, beberapa jemaat datang ke rumah saya nganter makanan cuman, "Shalom Pak Agung," dadah, begitu doang kok, saudara. Ya udah dadah. Nah, artinya apa? Lu gembalanya sendiri aja ditakuti, saudaraku. Ya, enggak, karena social distancing ya. Tapi ini artinya dalam kondisi begini, Anda mau bagaimana? Saya mau berdoa buat saudara hari ini, dengarkan Roh Kudus bicara dalam hati saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun Anda untuk memulai suatu bisnis yang baru, satu pekerjaan yang baru, satu metode yang baru, dan Anda akan lihat Anda tetap lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Gimana caranya, saudara? Gimana caranya? Yuk kita lihat, saudaraku. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9. Banyak orang berkata gini, betapa liciknya hati. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Pak, hati itu licik lah. Kalau kita dengar suara hati kita, gimana Pak? Kalau kita dengar suara hati kita, bagaimana? Saudara, ini Yeremia berbicara, ingat, Yeremia berkhotbah, itu kurang lebih dia melayani Tuhan hampir 50 tahun. Dan tidak ada satu orang Israel pun yang bertobat. Artinya, Yeremia berkhotbah dan orang-orang ini tidak terima Yesus. Orang ini tidak bertobat. Orang-orang yang di luar Yesus, orang-orang yang tidak, yang belum lahir baru, betul, hatinya licik, hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ini berbicara kepada orang-orang sebelum Anda lahir baru. Hati kita memang licik, hati kita memang jahat. Suara hati kita seringkali menuntun kepada kesalahan demi kesalahan. Tetapi setelah Anda terima Yesus, Anda menerima roh hikmat. Lewat perjamuan Tuhan yang kita baru makan, Anda sudah menelan roh hikmat. Anda sudah menelan roh hikmat. Anda sudah menelan roh hikmat. Saya percaya roh hikmat, yaitu roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus, akan menuntun Anda, akan berbicara kepada Anda apa yang harus Anda kerjakan dalam pekerjaan Anda, apa yang harus Anda lakukan di bisnis Anda, metode seperti apa, hikmat seperti apa, Tuhan akan berikan kepada saudara. Yang mengerti katakan yes, amin. Amin. Tepuk tangan paling meriah dong bagi Allah kita. Haleluya. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik. Mari kita buka, saudaraku, dalam kitab Ibrani 8 ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat 10. Setelah Anda lahir baru, Anda bertobat, Anda terima Yesus, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nangkap? Saudaraku, Allah yang akan memberi hukum di dalam hati kita. Ingat, perjanjian lama ditulis dengan jari Tuhan di atas 2 loh batu. Tapi perjanjian baru ditulis dengan darah Allah di loh hati kita. Allah menaruh di dalam hati saudara dan saya hati yang baru. Katakan kiri kanan apa? Hati yang baru. Kurang keras.
Bukan lagi hati yang licik, bukan lagi hati yang goblok, saudaraku. Ya, goblok, tapi hati yang baru. Nah, kembali seperti renungan tanggal 22 Juli tadi tentang doa. Waktu kita berdoa, saudaraku, ada suara hati. Nah, suara hati itu siapa? Itu Roh Kudus. Saudaraku, ada banyak orang, Pak, saya nggak percaya suara hati saya. Loh, saudaraku, jangan berpikir itu suara setan. Roh Kudus sedang menuntun Anda untuk melakukan hal-hal yang baru di luar pikiran Anda. Anda nanti akan lihat sesuatu, loh kok Tuhan nuntun gini. Sebagai contoh saya katakan tadi, saudaraku, Januari saya bilang begini, pulang dari Israel, nanti kita persembahan pakai OVO, pakai GoPay, pakai Dana, betul? Ya, saya udah umumkan seperti itu. Apakah saya tahu bahwa kemudian saudaraku, bulan-bulan Maret mulai ada virus corona, apakah corona memberitahu saya? Enggak kan? Roh Kudus yang memberitahu. Roh Kudus memberikan tuntunan untuk kita lakukan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, Anda boleh lihat, kemudian kita buat ibadah tiap malam. Anda tahu saudaraku, setiap malam sampai hari ini minimal 500 lebih akun, saudaraku, yang ikut beribadah bersama-sama. Kalau satu akun ada 3 atau 4 orang dalam satu keluarga, berarti 2.000 orang setiap malam beribadah. Perjamuan Tuhan, mesbah keluarga, 4 bulan. Artinya Bapak Ibu, ini bagi hamba Tuhan lain, mereka berkata, Pak Agung, strategi Bapak hebat. Bukan strategi. Strategi artinya sudah saya rancangkan. Ini bukan dirancangkan, tapi berjalan dengan sendirinya karena ada suara hati yang menuntun saya. Artinya hari ini, saudaraku, pulang dari sini, tiba-tiba ada dalam suara hati Anda. Anda bikin sesuatu. Anda selama ini mungkin bisnisnya begini, tiba-tiba Tuhan bilangin, kamu lakukan ini. Ada suara hati dalam, lakukan. Lakukan, jangan takut. Sebab Anda, Tuhan sudah memberikan hati yang baru kepada saudaraku. Siapa yang mengerti Anda sudah diberikan hati yang baru? Kita buka lagi kitab Yeskiel, saudaraku. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya Tuhan bicara kepada saudara lewat apa? Suara hati. Itu yang disebut wisdom, hikmah. Saudara, ikutin. Jangan pikir, saya mau bikin gini tapi nggak punya modal, Pak, nggak punya gini. Anda punya modal, Yesus. More than enough. Saudaraku, salah satu famili dari Bapak Ishak Al-Garwan, ya, tangganya atau familinya atau satu marga. Saudara, Anda lihat, kita lihat klip ini, matikan lampu, mengikuti suara hati. Saya percaya, siapa yang butuh uang, angkat tangan. Oh, nggak butuh, nggak usah angkat tangan. Siapa yang butuh? Nggak usah mikir uang sekarang, mikir wisdom, hikmat dari Roh Kudus. Matikan lampunya, kita lihat. Ulangi dari awal. The guy you see next to me. Dari awal. Miliarder termuda di dunia. Hey, the guy you see next to me is the world's youngest billionaire, and he's not even 30. Hi, I'm Ritesh Agarwal. Ritesh I'm 26 Agarwal. years old. Usiaku 26 And tahun. this guy doesn't come Bukan from dari New New York. York, doesn't come from Bukan dari California. doesn't come from Bukan dari Sweden. Swedia. He comes from Dia berasal dari India, Rayagada, India. A city where most people Kota di mana penghasilan make no kebanyakan more orang than $10 a day. hanya For the first time sekitar ever, I want to 140.000 share with sehari. you the incredible success story of the world's youngest billionaire. Ritesh grew up poor, and for 18 years he struggled. He didn't go to university, kuliah, and he had no Dia nggak punya career. karir. At that point of time, I felt this Saat was itu aku the merasa toughest adalah period masa I was tersulit yang ever pernah gonna kualami endure dalam in my hidup. life. At some point, he Suatu was saat kicked dia out diusir of dari his apartemennya apartment with karena nggak 50 cents nggak punya uang in his untuk bank nyewa. account. Dia hanya punya $0,50 di rekeningnya. So how the hell
Bagaimana kamu bisa jadi miliarder? Money is not what I ever Uang cared bukan about. hal yang It kupedulikan. is always Aku about hanya peduli solving soal real memecahkan problems for me. masalah. And so he did. Dia pun He melakukannya. noticed that a nearby hotel Dia was sadar empty ada a lot hotel of the di time, dekat rumahnya and the yang sering owner kosong. wasn't making much money. Dan pemiliknya- So he went to the owner Jadi dia and mendatangi took the pemiliknya biggest dan mengambil risk risiko of his terbesar life. dalam hidupnya. He promised to make Dia his berjanji hotel akan membuat better. hotelnya He menjadi lebih changed baik. the light bulbs. Dia ganti bohlam, He changed the beds. ganti tempat He tidurnya. added water. Dia kasih He put air. picture frames. Dia pasang He bingkai put foto. room service, Dan dia and he berikan took layanan. nice Dan dia pictures mengambil of the foto hotel yang and bagus. put them on the Dan internet. memasangnya di They internet. changed the Dan name mengubah namanya. and called it Dan menyebutnya Hotel Oyo. All of a sudden, the hotel Tiba-tiba hotel went itu from berubah dari empty kosong to full, menjadi penuh. and it Dan itu worked. berhasil. First hotel is Hotel always pertama the selalu hardest. yang tersulit. When I was able to Saat change aku bisa one mengubah satu hotel, I was pretty sure Aku cukup yakin I could bisa change mengubah hundreds. ratusan. At age 20, Di usia 20 he tahun, raised money from dia investors. mengumpulkan uang At dari age investor. 21, he 21 hired tahun dia 50 punya karyawan people. 50. At age 22, 22 he tahun had dia punya 500 hotel. At age 24 tahun, he raised dia $1 mengumpulkan billion. $1 miliar. And at age Dan 26, 26 tahun right sekarang, now, he has dia memiliki 43.000 hotel. and built the Dan membangun second jaringan largest hotel terbesar chain kedua in di the dunia. world, and he's not even Bahkan 30 sebelum berusia years 30 old. tahun. Many people told me Banyak orang memberitahuku multiple times, berkali-kali. go to university, Pergilah kuliah, seek help from Minta parents to bantuan make sure orang that you tuamu can untuk do memastikan that. kau bisa melakukan This itu. is just not Itu going tidak to akan work. berhasil. Karena orang tuanya miskin. Think about this for a second. A random kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the definition of hard work. He worked at night. He worked on weekends. He knocked on doors. He guessed people's emails. He begged to get meetings. And he succeeded even when all the odds were stacked against people that looked like him. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. When you don't let your nationality, ethnicity, age, university background, family status, or gender come in the way, you will achieve greatness. Boleh beri tepuk tangan. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang tahu ada suara Roh Kudus dalam hati kita. Yang percaya lambaikan tangannya. Saya berdoa, bangkit berdiri. Kita sudah menelan kehidupan kita. Kita sudah menelan kesehatan kita. Kalau minggu lalu saya menekankan, kita sehat. Kita masih hidup. Syukur puji Tuhan. Hari ini waktunya saudara dan saya bangkit. Anda yang merasa ekonomi terpuruk, Anda yang merasa hari-hari ini sepertinya kacau. Anda merasa mungkin ada saudara yang mendengar, yang melihat tayangan ini, mungkin kau diusir dari rumah kontrakanmu. Saya pernah diusir dari rumah kontrakan karena gak punya duit untuk bayar. Mungkin saudaraku, gak ada seorang pun yang tahu berapa rekening yang tersisa di tabungan. Dan kau berkata, bulan depan aku mau makan apa? Angkat kedua tangan. Oh, I need your presence, Lord. Buka hati saudara. Oh, I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Musik saja. Musik saja, naikkan pujian. Angkat kedua tangan saudara. Tahukah saudara, roh kehidupan sudah turun atasmu. Roh hikmat. Ada yang lebih berhikmat dari Salomo, yaitu Yesus.
Dan roh Yesus sudah turun. Christ in you. Tegakkan kepala saudara. Katakan kepada dunia, aku lebih dari pemenang. Dengar suara roh dalam hatimu. Bangkit dari keterpurukanmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa untuk setiap saudara yang ada di ruangan ini, maupun Anda yang ada di rumah masing-masing yang sedang beribadah. Ini waktunya gereja BFA bangkit. Ini waktunya saudara bangkit. Ini waktunya pemenang-pemenang itu muncul. Justru di saat-saat krisis seperti ini, Tuhan akan membuktikan engkau ada di dunia, tapi engkau bukan berasal dari dunia. Tiang awan menutup engkau dari sengatan matahari yang menyakiti. Tiang api akan menundungi engkau dari kegelapan malam yang menakutkan, dari penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan. Itulah destiny saudara. Itulah takdirmu. Haleluya. Buka hatimu, akan dua tangan saya berdoa. Roh Kudus, Tuhan akan berikan hikmat kepadamu. Jangan pikirkan uang. Sekarang minta hikmat Roh Kudus menuntunmu, mengajarmu apa yang kau lakukan. Haleluya. Oh, I need your presence, Lord. Oh, I need your presence, Lord. Spirit of, ada roh pengharapan yang membawa saudara mendekat lebih lagi. Ada roh kehidupan mengalir. Roh kematian keluar dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing in. Sekali lagi. Oh, I need your presence, Lord. Buka hatimu, saya berdoa. Jamaah, urapi umatmu. In the name of Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Malam ini saya sampaikan satu ayat buat saudara. Why do you cry to me, Moses? Kenapa engkau menangis lihat nasibmu? Kenapa engkau menangis mengeluh lihat keadaanmu? Angkat tongkat otoritasmu dan belahlah laut kemustahilanmu. Malam ini roh kehidupan, roh pengharapan, roh hikmat sudah engkau telan ada dalam dirimu. Why do you cry? Christ in me, I believe. Christ in me, I believe.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.